Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, kakak solih-solihah, hari ini kita akan belajar akidah dan akhlak ya, bersama Ustazah Winda. Kakak-kakak semua masih ingat kan sama Ustazah Winda yang dulu pernah ngajar akidah akhlak juga, dan bedanya sekarang di kelas 4. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warazuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Baik kakak solih-solihah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran atau materi hari ini ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu peta konsep berikut ini. Oke, kita mulai dengan melihat peta konsepnya. Jadi, kalimat thayyibah yang pertama kita pelajari yaitu ada subhanallah, yang kedua ada masya Allah, dan yang ketiga ada Allahu Akbar. Ketiga kalimat thayyibah ini akan kita kupas isinya mengenai pengertian dan waktu mengucapkannya. Anak-anak, sebenarnya apa sih kalimat thayyibah? Nah, di situ ada kata thayyib yang artinya adalah baik. Jadi, kalimat thayyibah adalah suatu ucapan yang baik, sopan, dan mengandung perbuatan ma'ruf. Jadi, kita kalau melafalkan kalimat thayyibah, baik itu subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar, atau yang lainnya, itu juga akan mendatangkan pahala bagi kita si pengucapnya. Masya Allah. Baik, kita mulai dengan pengertian subhanallah. Anak-anak, ada yang tahu tidak pengertian dari subhanallah? Ya, subhanallah berarti maha suci Allah. Artinya Allah itu maha suci dan tidak mungkin berbuat buruk. Dan diucapkan ketika kita kagum terhadap peristiwa yang luar biasa, yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Nah, ketika kita kagum terhadap sesuatu, kita wajib memuji Allah dan bertasbih kepadanya dengan bacaan subhanallah. Nah, kakak solih-solihah, di dalam bahasa Arab, kata subhanallah ditulis seperti berikut. Nah, kakak solih-solihah, sesuai pengertian tadi, kapan saja kita harus mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Ada yang tahu? Nah, waktu mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendengar kejadian yang menakjubkan. Seperti, pernahkah kalian mendengar peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah? Isra Mi'raj Rasulullah adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ditempuh hanya dalam waktu semalam. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang luar biasa. Kita wajib mengucapkan subhanallah. Yang kedua, menyaksikan keindahan alam semesta. Allah adalah pencipta alam semesta beserta fungsi dan manfaatnya. Semua ciptaan Allah disediakan untuk umat manusia sehingga bisa membantu setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh keindahan alam tersebut misalnya keindahan alam berupa pantai. Keindahan alam tersebut dapat kita gunakan sebagai tempat rekreasi maupun sumber mata pencaharian. Nah, yang ketiga, melihat kejadian yang tidak baik. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik terjadi, ingatlah bahwa Allah itu maha suci. Bersegeralah untuk mengucapkan subhanallah. Contohnya adalah ketika kita menyaksikan orang bertengkar, mendengar ejekan, menyaksikan orang yang merusak taman sekolah, atau melihat orang yang membuang sampah sembarangan. Ketika melihat kejadian tersebut, kita hendaknya mengucapkan subhanallah. Nah, yang keempat, melihat sikap orang yang kurang menghargai sesama. Nah, seperti ketika kamu menemui
seseorang atau seorang teman yang merasa dirinya lebih baik dari temannya yang lain. Sebagai teman yang baik, kita harus menasihatinya agar tidak bersikap seperti itu, serta mengucapkan subhanallah, sebab sikapnya tersebut dapat melukai perasaan teman yang lain. Contohnya adalah ketika menyaksikan teman yang berperilaku buruk, seperti enggan bergaul dengan anak yatim, kita hendaknya mengucapkan subhanallah. Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat thayyibah yang kedua, yaitu Masya Allah. Nah, Masya Allah berarti yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Maksudnya, segala sesuatu yang terjadi atas kuasa dan takdir Allah. Kata Masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu kejadian yang indah maupun kagum pada peristiwa yang menakjubkan. Nah, selanjutnya kita mengetahui waktu mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Nah, waktu mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah yang pertama yaitu melihat kejadian yang mengagumkan dan mengherankan. Ketika kita mengucapkan Masya Allah, maka akan timbul perasaan kagum kita kepada Allah, bahwa semua yang kita kagumi terwujud atas kehendak Allah dan bukan karena usaha kita semata. Contohnya adalah ketika kita memiliki harta yang berlimpah, hendaknya mengucapkan Masya Allah. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita bahwa harta itu ada karena pemberian Allah. Nah, yang kedua, menyaksikan kemampuan seseorang. Nah, kemampuan manusia dalam mengembangkan ilmu dan teknologi semakin hari semakin mengagumkan. Dahulu, manusia belum mengenal pesawat terbang. Sekarang, manusia bisa menyaksikan pesawat terbang di udara, bahkan bisa menaikinya. Kemajuan teknologi harus kita syukuri. Tak lupa pula, kita juga harus mengucapkan Masya Allah. Nah, yang ketiga, mengalami situasi yang mengejutkan. Misalnya, kita melihat ada anak kecil yang tertimbun tanah longsor misalnya. Namun setelah anak tersebut ditolong, dia selamat dan hanya mengalami luka kecil saja. Nah, hendaknya ketika kita melihat kejadian tersebut, kita harus mengucapkan Masya Allah. Nah, selanjutnya kita masuk ke kalimat thayyibah yang ketiga, yaitu Allahu Akbar. Nah, kalimat Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Seruan ini dikumandangkan oleh umat Islam untuk memuliakan nama Tuhan. Antara lain dikumandangkan azan, takbir, sholat, dan zikir. Kalimat Allahu Akbar senantiasa menyertai seorang muslim dalam setiap ibadahnya. Sehari semalam, seorang muslim mengucapkan takbir 50 kali dalam menjawab azan dan iqomah, serta mengucapkan 94 kali takbir tatkala mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, hal ini menunjukkan betapa agung kedudukan kalimat takbir dalam kehidupan. Baik, selanjutnya waktu mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Yang pertama, kalimat Allahu Akbar dilantunkan saat azan dan iqomah. Nah, kalimat takbir selalu dilantunkan pada tiap memasuki waktu sholat fardu dan juga dilantunkan saat sholat segera dimulai. Nah, yang kedua, kalimat Allahu Akbar diucapkan ketika memulai gerakan sholat. Kalimat takbir hampir diucapkan pada awal gerakan sholat sebagai tanda mengagungkan asma dan sifat Allah. Yang ketiga, kalimat Allahu Akbar dilafalkan saat zikir setelah sholat. Nah, setiap muslim disunahkan setiap selesai sholat berzikir Allahu Akbar dibaca 33 kali. Nah, yang keempat, kalimat Allahu Akbar dilantunkan saat malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kelima, kalimat Allahu Akbar diucapkan saat melihat kejadian yang luar biasa. Baiklah, materi hari ini yaitu ketiga kalimat thayyibah, Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar sudah kita pelajari. Selanjutnya, silahkan kakak kerjakan tugas dari ustazah
yaitu tugasnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Yang kedua, tulis, lafal, bacaan, tasbih, masya Allah, dan takbir beserta artinya. Lafalnya itu tulisan Arabnya ya kak ya, maksudnya. Dari dua tugas tersebut, semuanya sudah usai sampaikan ya di video pembelajaran sebelumnya. Tinggal kakak ulangi lagi video pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti tugasnya difotokan dan dikirimkan langsung ke WA Ustazah ya. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa mengisi absen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.